Shalom Icon. Haleluya. Dahsyat Tuhan kita baik, amin. Terima kasih buat gembala di tempat ini. Dan juga Wakil Gembala Pak Iwan, terima kasih buat kebesaran hati dan anugerahnya. Untuk beri kesempatan buat saya yang kali kesekian. Jadi saya kalau kayak Icon, Tuhan taruh saya, this is your home, this is your house. Jadi di rumah, Bapak Ibu saya berdoa pagi ini kita juga ada di rumah. Yang tahu ada di rumah bisa lambaikan tangan. Haleluya. Bapak Ibu, restoran boleh hebat di luar sana, ada banyak makanan yang enak. Tapi waktu kita ada di rumah, kita bisa buat apa saja di rumah. Karena kita tahu ini rumah kita. Haleluya. Ada yang menatap saya dan melihat dan berkata, pendeta yang hitam, yang pendek, yang bucit itu, keriting itu mau ngomong apa. Tapi saya percaya hari ini ada anugerah Tuhan. Saya percaya kalau gembala, wakil gembala dia akan mengundang, berarti ada sesuatu anugerah yang Tuhan kerjakan di tempat ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya juga tidak hadir sendiri di tempat ini. Saya kurang lebih ada sekitar 5 tahun yang lalu, ada salah satu anak, mau dibilang anak rohani juga sudah besar. Dan hari ini dia bersama keluarganya dan tim datang jauh-jauh dari Ambon. Mereka ada 11 orang, saya bisa undang bangkit berdiri. Meryl dan tim. Tepuk tangan, masih tetap berdiri dulu. Saya perkenalkan mereka. Harusnya lebih banyak lagi mereka datang. Tadi ada yang bilang saya, Pak, Mbok sekalian 200 orang. Halnya nanti tambah yang dari Kupang dan Jogja. Jogja nanti malam datang ada 30. Sayang Icon belum ada ibadah sore. Tapi saya percaya segera supaya yang 30 itu lain next bisa hadir. Dan Bapak Ibu saya cerita sebentar. Dia Meryl ini, mana Meryl bisa lambaikan tangan? Iya. Dia pernah kuliah di Jogja dan sempat saya mentor dia. Dan bersama keluarganya salah satu adiknya, kakak atau sepupunya salah satu koordinator imam musik di tempat kami. Dan hari ini Meryl, dia sedang punya hati yang seperti tadi pagi ada di doa pengerja, bahkan yang tadi dinyanyikan. Punya hati untuk melayani namanya Berkat Ambon Foundation. Jadi Bapak Ibu kalau dia beberapa kali ditayang di media lokal, TV lokal yang ada di Ambon. Dan saya berdoa ini jadi berkat nanti. Saya berdoa sebentar lagi akan diundang oleh Andi Noya untuk bisa saksikan. Karena ini hatinya Tuhan yang begitu dahsyat. Nah, Meryl ini punya hati Bapak Ibu, sampai hari ini ada 3 pasien. 5. Ya, 5 pasien dan hari ini mereka punya cancer Bapak Ibu, ada yang di kaki, itu permisi besarnya seperti ini. Bahkan ada yang getah bening dan semua yang itu susah kalau itu didapatkan di Ambon untuk. Dan saya percaya waktu mereka ada di tempat ini, saya percaya ada impartasi roh, saya percaya ada mujizat, amin, kesembuhan. Sehingga Meryl ini dia volunteer dengan ada Pak William bisa lambaikan tangan. Dan ada beberapa tim, mereka ada 5 orang volunteer Bapak Ibu. Mereka keliling kota Ambon di daerah-daerah untuk ambil orang-orang yang tanda kutip mereka tidak mampu. Saya percaya karena ada hati Samaria, hati belas kasihan seperti hati Yesus. Sehingga mereka bawa ke Jakarta. Bapak Ibu bisa bayangkan penerbangan dari Ambon ke Jakarta itu kan tidak mudah. Dan mereka mengobati sampai mereka mengalami mujizat kesembuhan yang Tuhan pakai dokter dan medis. Tapi seperti waktu mereka ada di tempat ini, Tuhan juga buat mujizat buat pasien-pasien karena dia punya terbeban untuk memberkati kota Ambon. Saya berdoa buat Ambon. Mari kita Bapak Ibu sejenak kita angkat tangan, kita blessing Meryl dan tim Ambon Foundation untuk jadi berkat. Hari ini mereka tinggal di Jakarta Bapak Ibu, Jakarta Pusat. Mereka kontrak 1 buah rumah. Dan mereka rindu untuk supaya banyak orang dipulihkan Tuhan. Mari kita angkat tangan. Horapa syakara pataka. Kami melepaskan berkat anugerah buat Meryl dan tim Ambon, Berkat Ambon Foundation Tuhan. Pakai mereka jadi berkat. Ada banyak orang dipulihkan, diberkati. Mereka mengulurkan tangan mereka mungkin dengan uang mereka yang tidak banyak. Tapi kami percaya Allah sanggup melipat kali gandakan. Supaya banyak orang disembuhkan, banyak orang diberkati. Nama Tuhan dipermuliakan. Akhirnya segala pujian, hormat, kebesaran, kemuliaan kami kembalikan kepada Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Tuhan baik Bapak Ibu, Shalom. Pada pagi hari ini saya mau bicara satu tema yang sangat sederhana. This is your home. This is your church. This is your house. Saya percaya ini rumah kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari-hari ini kalau kita lihat dan beberapa nubuatan hamba-hamba Tuhan bahwa Tuhan akan pulihkan Indonesia, akan bangkitkan satu generasi yang luar biasa. Salah satu gembala sidang kita Tuhan pakai untuk membangkitkan kota-kota sehingga kota-kota disembuhkan, diberkati. Dan saya percaya bukan saja beliau tapi kita semua yang terhubung dengan sumber berkat yang terbaik, Yesus Tuhan pasti juga mengalami demikian. Sehingga saya percaya di tempat ini akan dipenuhi dengan orang-orang yang diberkati Tuhan untuk jadi berkat bagi kota dan bangsa Indonesia. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu, tidak perlu saya perkenalan diri lagi karena saya percaya saya sudah bagian keluarga ini. Makanya tadi saya berkata saya sedang ada di rumah sendiri. Nah Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini saya akan ajak kita untuk belajar dalam kitab Yehezkiel. Kitab Yehezkiel ya, Yehezkiel pasal yang 47. Yehezkiel pasal yang ke-47. Saya akan bacakan beberapa ayat saja Bapak Ibu, tapi kita akan bahas sampai ayat yang ke-12. Yehezkiel pasal 47. Ya, saya akan mulai ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Sungai yang keluar dari bait suci. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh ada air yang keluar dari bawah ambang pintu bait suci. Dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mesbah, lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling. Bapak Ibu, kalau kita baca di bagian ini, saya langsung saja, Alkitab mencatat bahwa ada air yang keluar dari bait suci. Maka hari ini tema kita, this is your home, this is your church. Amin. Nah Bapak Ibu, ada 3 hal yang pada pagi hari ini saya mau bagikan buat setiap kita. Bagaimana kita ada di rumah. Saya percaya waktu kita ada di rumah pasti kita mengalami sesuatu yang dahsyat. Bapak kalau datang pulang kantor begitu Bapak Ibu, istrinya pasti melihat ada sesuatu yang berbeda. Nggak mungkin Bapak Ibu tukang koran begitu bel bunyi, pembantu berkata, ibu berkata, siapa yang datang? Tukang koran. Saya percaya ibu yang punya rumah akan berkata, suruh dia di ruang depan atau di emperan. Tapi kalau yang datang suami, saya percaya seorang pemilik rumah atau istri nggak akan berkata di ruang tamu saja. Tapi pasti akan mempersilahkan dia untuk masuk di ruangan yang paling inti, yaitu ruang keluarga atau kamar tidur keluarga. Nah begitu pun Allah kita yang dahsyat Bapak Ibu. Allah kita kalau kita persilakan dia ada di tempat ini. Makanya saya selalu berkata kepada jemaat yang oleh Tuhan percayakan ada di Yogyakarta, saya berkata begini Bapak Ibu. Tidak ada tempat yang paling indah di dunia ini. Tidak ada tempat yang paling hebat di dunia ini. Tempat yang paling indah waktu kita ada dalam hadirat Tuhan. Waktu kita duduk diam dalam hadirat Tuhan. Waktu kita mengangkat tangan dan menyembah Dia. Dan waktu itulah Dia Tuhan bekerja dan nyata dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau hari-hari ini kita melihat tantangan, masalah, pergumulan begitu banyak. Tapi kalau kita berkata, datanglah Tuhan.
datanglah di tempat ini, datanglah di rumahku. Saya percaya ada sesuatu atmosfer yang terjadi dalam setiap rumah tangga kita. Sehingga tadinya masalah yang begitu hebat, masalah yang begitu besar, waktu hadirat Tuhan itu turun, kita pasti mengalami sesuatu. Nah, hadirat Tuhan itu terjadi Bapak Ibu, karena ada apa? Ada mesbah yang dibangun. Kalau Bapak Ibu dengar pastor message, saya kurang lebih pertama kali saya khotbah waktu ada di Asa Tower, salah satu tema khotbah saya, Fire from God, api dari Tuhan. Dan ternyata disampaikan tadi pastor message. Dan saya percaya Bapak Ibu, hari-hari ini Tuhan sedang membangkitkan gerejanya. Kita sadar akan kemuliaan Tuhan ada di gereja, di tempat ini. Amin. Bapak Ibu, ada berbagai tipe orang. Ada orang yang datang ke gereja, ini di Jogja, di Jakarta nggak ada. Kalau datang tiba-tiba, yang jemaat pertama masuk, saya merinding. Apa-apa ini? Ada hadirat Tuhan yang kuat. Yang satu pesimis pikirannya. Jangan-jangan karena kamu duduk dekat AC, makanya merinding. Bapak Ibu, saya berdoa. Seperti tadi doa saya pembukaan bahwa setiap kita, setiap datang di home, datang di rumah, kita pulang tidak sama waktu kita datang. Kita pulang bawa sukacita, kita pulang bawa mujizat, kita pulang bawa kemenangan, kita pulang bawa perkara-perkara yang ajaib, yang hebat. Amin. Makanya di gereja Tuhan yang Tuhan percayakan saya gembalakan, Bapak Ibu, ada di sebuah hotel dan tempat itu bekas kafe. Dan waktu saya masuk pertama, orang berkata, "Pak, itu kafe. Itu tempat orang-orang gak bagus." Tapi saya percaya di mana ada hadirat Allah, sesuatu harus berubah. Sesuatu harus berubah. Amin. Karena Allah kita Allah yang dahsyat. Sehingga pada pagi hari ini ada 3 hal. Yang pertama yang saya bagikan, bagaimana kita di rumah mengalami yang namanya hadirat Tuhan. Sehingga kita menjadi pembawa hadirat Tuhan. Bapak Ibu bisa senggol kiri kanan. Kita pembawa hadirat Tuhan. Kita pembawa hadirat Tuhan. Yang tadi sudah ada pujian tadi, pembawa hadirat Tuhan. Waktu nyanyi ada hadirat Tuhan. Setiap imam musik di tempat ini, waktu mengangkat mulai ada hadirat Tuhan. Nah, ada 3 ciri. Bagaimana seorang bisa menjadi pembawa hadirat Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat yang pertama, dikatakan, kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci. Jadi yang pertama Bapak Ibu yang kita perhatikan, pastikan kita harus berada di tempat yang tepat. Amin. Makanya hari ini tema saya, this is your home. Ada banyak tempat yang menyenangkan, ada banyak tempat yang kira-kira membuat kita bahagia, membuat kita happy. Tapi apakah tempat itu akan membuat kita terus bertumbuh, mengalami terobosan, mengalami mujizat, mengalami perkenanan Tuhan? Hanya ada di home, hanya ada di rumah. Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat yang pertama dikatakan, kemudian ia membawa aku kembali ke bait suci. Ternyata Yeskiel ini melihat satu penglihatan di mana Tuhan membawa dia itu seolah ada di tempat bait suci. Hari ini saya bernubuat sebagai hamba Tuhan. This is your home. Ini tempat kudus, tempat sucinya Tuhan, tempat di mana tabut Allah bertakhta. Karena firman Tuhan berkata, di mana ada tabut Allah, di situ ada pemulihan. Di mana ada tabut Allah, di situ ada berkat. Di mana ada tabut Allah, di situ ada perkenanan Tuhan, favornya Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saya mau ajak kita melihat satu perbandingan kalau bagaimana tabut bait Allah. Ini namanya kerup Bapak Ibu. Kerup itu ditempatkan, kalau zaman perjanjian lama, itu harus ada di tempat yang maha kudus. Tempat maha kudus tidak sembarang orang bisa masuk di sana. Tempat yang maha kudus, ada namanya ruang pelataran, ada ruang kudus, dan ada ruang maha kudus. Nah, ruang maha kudus itu hanya imam besar. Tidak sembarang imam bisa masuk. Hanya imam besar. Karena tempat itu sakral, tempat itu kudus. Bapak Ibu coba perhatikan baik-baik. Waktu Sakaria melakukan tugas keimaman, masuk mempersembahkan korban. Hari itu pesan Tuhan datang kepada dia.
Hari ini juga istrimu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dia bilang, Nehi, mana mungkin itu bisa terjadi? Karena saya sudah tua, istri saya sudah tua. Alkitab mencatat, hari itu, mulai saat itu, Sakaria bisu. Sejak hari itu, sampai terjadi mujizat dalam rumah tangga, yaitu istrinya mengandung. Dan akhirnya namanya Yohanes Pembaptis itu. Bapak Ibu, respon yang kedua kalau kita belajar. Oleh karena itu, di dalam perjanjian lama tidak sembarang orang yang bisa masuk di bait suci, bait kudus, maha kudus. Sehingga Bapak Ibu kalau kita perhatikan baik-baik, hanya imam dan imam besar saja yang punya tugas khusus. Tapi kita bersyukur oleh darah Yesus. Waktu Yesus di atas kayu salib dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, ya Allahku, kenapa engkau tinggalkan aku? Waktu dia teriak seperti itu, Alkitab mencatat dia sedang memikul semua dosa, semua orang yang ada di bumi ini, termasuk saya dan saudara. Dan hari itu dia panggil bapaknya untuk menolong dia. Dan Bapak Ibu tahu, waktu dia teriak begitu, langit dan bumi harus puji Tuhan. Langit dan bumi harus mengakui keberadaan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari itu Alkitab berkata, terjadi gelap gulita 3 jam. Dan firman Tuhan berkata, tirai bait Allah itu terbelah dari atas ke bawah. Bapak Ibu tahu, tirai bait Allah itu hanya diangkat oleh 500 imam. Dan mereka hanya ada di ruang yang kudus, bukan maha suci. Dan mereka angkat tirai itu 500 imam. Bayangkan beratnya seperti apa. Biasanya itu kalau sobek, orang sobek. Kalau hari itu menurut penelitian, kalau disobek itu harus dari bawah. Tapi Allah kita Allah yang dahsyat. Waktu teriakannya, bumi berhenti dan tergoncang. Bahkan termasuk bait Allah yang dianggap sakral, hanya orang-orang khusus yang bisa masuk. Hari itu sobek penyekatnya dari atas sampai ke bawah. Siapa yang robek itu? Kalau bukan kemahakuasaan, kedahsyatan Tuhan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Itulah Bapak Ibu, hari ini setiap kita datang, cuma kita diterima di Aser, dan kita bisa duduk di tempat ini. Kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Saya percaya dia ada di tempat ini. Saya percaya dia ada di sini. Bapak Ibu bisa merasakan, yang bisa merasakan bisa lambaikan tangan. Haleluya. Haleluya. Dia Tuhan yang dahsyat. Itu yang buat kita Bapak Ibu layak. Kalau enggak cuma imam besar. Kebetulan nama saya Arianto Melkisedek Tanisib. Kemungkinan kalau menurut saya yang paling pede, pendeta paling pede, yang bisa layak masuk. Menurut ukuran saya. Habis itu Pak Iwan kayaknya lebih dulu. Pak Yusuf. Dan yang lain-lain. Haleluya. Bapak Ibu, jadi yang pertama Bapak Ibu, pastikan kita harus ada di tempat yang tepat. Saya berdoa oleh Tuhan, gereja ini digembalakan oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Tentunya mereka persiapkan yang terbaik, supaya setiap umat Tuhan yang datang di tempat ini mengalami yang namanya hadirat Allah. Amin. Karena buat apa kalau kita nggak ngalamin Tuhan? Kita pulang mau bawa apa Bapak Ibu? Hari ini ada banyak orang acuh dengan gereja. Oh nggak penting, saya bisa nonton TV. Tapi Bapak Ibu, Alkitab berkata, kan banyak sekarang YouTube. Hamba-hamba Tuhan termasuk Icon, promosikan saya masuk YouTube. Sampai kemarin saya diundang di Singapura sama Malaysia. Kalau Tuhan izinkan bulan depan ke Batam dan Johor kali ya. Bukan Johor ya. Karena anugerah, ternyata tontonan YouTube. Makasih Pak Iwan. YouTube, lihat pendeta yang hitam lagi teriak-teriak. Saya bilang istri saya ganti baju enggak? Bajunya begitu, kebetulan saya suka warna orange Bapak Ibu. Jadi pendeta agak nyentrik gitu. Lihat barang orange, itu pasti jemaat saya berkata, oleh Tuhan percayakan mereka. Itu Om Arianto, lihat tas orange. Untung tas saya enggak bawa orange. Kantong persembahannya saya lihat orange juga, cocok kita. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, waktu kita ada di tempat yang kudus, saya percaya ada sesuatu yang besar, yang dahsyat itu harus terjadi.
Kalau nggak terjadi berarti ada sesuatu. Makanya firman Tuhan berkata dalam kitab Mazmur, Daud berkata, siapa mereka yang boleh menghadap Tuhan, yang begitu kudus, mereka yang suci hati, mereka yang suci pikiran, mereka yang suci hidup mereka. Bapak Ibu, kesucian, kekudusan itu ada 3. Yang pertama, kita sebenarnya nggak layak. Kita ini orang berdosa. Karena kata asli dosa itu artinya hamartia, meleset, tidak tepat. Tapi waktu kita punya pengenalan oleh Yesus Kristus melalui Roh Kudus, Alkitab berkata, kita dikuduskan secara posisi. Jadi secara posisi, kita di hadapan Allah, semua kudus di hadapan Allah. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Oleh kematian darah anak domba, kita semua kudus. Yang kedua, kudus yang kedua, Bapak Ibu yang kedua perhatikan. Secara kehidupan real, kita harus berproses. Makanya Tuhan tempatkan kenapa kita ada di bumi. Sehingga setiap hari kita harus minta, kuduskan kami. Bapa di surga, kuduskan kami. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Setiap hari Bapak Ibu. Makanya gembala senior kita berkata, setiap kali kita harus minta ampun. Kadang mata kita jahat, kadang kelakuan kita jahat, kadang perbuatan kita jahat. Termasuk hamba Tuhan. Nggak ada yang kudus kalau secara real setiap hari. Makanya kenapa Tuhan tempatkan kita ada di dunia. Supaya kita dibuat perbedaan. Di mana orang-orang yang kudus. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Maka waktu kita datang di hadirat Tuhan. Kita mengalami kekudusan. Pak, berarti kekudusan cuma ada di gereja Icon? Kalau boleh ekstrim. Karena saya kan anaknya di Icon. Cabangnya. Iya. Oh iya. Pak, di gereja lain ada. Tapi saya pastikan di tempat ini beda. Loh ya? Beda. Loh, yang punya di sini nggak yakin. Masa apa saya harus bawa dari Jogja datang meyakinkan? Haleluya. Amin. This is your house. This is your home. Sebab dari tempat ini akan mengalir air hidup. Yesus pernah berkata, akulah air hidup, waktu engkau percaya kepadaku, maka dalam dirimu akan mengalir aliran-aliran kehidupan. Oh, kalau Bapak Ibu tahu, ada taken kontrak di bisnis. Mungkin gak banyak, cuma 200 triliun. Mungkin orang lain itu berat. Tapi waktu kita pembawa hadirat Tuhan sampai. Pak Iwan sampai nih. Oh Pak, saya mau tanda tangan, boleh Bapak kerjakan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Karena kita pembawa hadirat Tuhan. Bagi orang lain mungkin itu sulit. Tapi waktu kita ada di situ, sesuatu harus terjadi. Saya pendeta yang biasanya agak nyentrik. Saya cari makan, kalau di Jogja, saya nggak mau cari tempat yang rame. Saya cari tempat yang paling sepi. Saya mau tes yang pertama, saya diurapi Tuhan tidak. Yang kedua, apakah kepemimpinan? Karena kepemimpinan itu bicara tentang siapa yang ada di belakang kita. Dan siapa yang mengikuti kita. Dan siapa yang pimpin kita. Itu kepemimpinan. Jadi waktu saya duduk Bapak Ibu. Yang tadinya warung itu. Bu, bagaimana kabar? Pak, hari ini sepi. Pak, oh, bu, boleh cabut perkataan Ibu. Hari ini diberkati, hari ini rame. Oh gitu ya Pak. Iya. Begitu saya duduk belum sampai 5 menit tiba-tiba ada yang masuk. Tadinya dan Ibu ini saya coba tes. Bu, biasanya yang pakai mobil datang sini enggak? Jarang Pak. Saya hari itu enggak harus perkenalkan nama saya Pendeta Arianto Tanesip. Tapi kita pembawa hadirat Tuhan. Amin. Bapak Ibu pulang coba. Cari warung. Yang mungkin menurut lidah orang pada umumnya. Itu enggak enak dan enggak seru deh. Tapi waktu kita ke sana. Tiba-tiba ada yang datang. Tiba-tiba warung itu jadi ramai. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Karena kita pembawa hadirat Tuhan. Dimanapun kita berada. Bisnis itu mungkin bagi orang lain. Itu tidak mungkin. Tempat itu tidak mungkin. Tadi saya dengar tempat ini katanya lantai atas, lantai bawah itu. Saya berdoa dalam nama Yesus. Dari tempat ini mengalir air hidup. Saya berdoa. Ini tahun penuaian. Bapak Ibu percaya tidak ada yang mustahil kita bisa beli tempat ini? Oh amin, Pak Gembala amin. Sekarang sama. Apalagi kalau kontrakan mau habis, aminnya kencang. Saya orangnya.
Oh iya jemaat, amin, karena nggak ngalamin. Tapi saya berdoa kalau ini this is your house. Ini rumah kita, bukan cuma Pak Iwan yang pikirin. Bukan cuma dia kan. Tapi kita pikirkan karena itu rumah kita. Bapak Ibu, saya kesaksian secara pribadi. Kebaktian kami di Jogja ada 3 kali. Ibadah jam 1, jam 9, jam 1 siang, jam 6 sore. Saya tidak pulang ke rumah. Kebetulan ibadahnya di hotel. Harusnya saya buka kamar hotel. Tapi enggak. Saya tiap minggu malam saya tidur tepat di mimbar. This is your house. This is your home. Saya percaya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Lu Bapak Ibu kalau lihat perjalanan perjanjian lama. Abraham, Yakub, siapapun. Waktu mereka ketemu Tuhan. Mereka ambil batu dan mereka letakkan di situ. Dan sebut tempat itu kudus. Ini Betel, rumah Allah. Yang mengerti tepuk tangan buat Tuhan kita. Maaf Bapak Ibu, saya serius karena pesan ini serius. Amin. Saya biasanya kenal pendeta ngelucu juga. Tapi hari ini ngelucu kita tahan. Karena saya bukan pelawak. Haleluya. Bapak Ibu udah lihat saya aja udah lucu kan? Udah lucu, ada yang lucu. Ada yang sudah mulai ketawa di belakang. Haleluya. Nah Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua pada pagi hari ini kita belajar. Yang pertama yaitu kita harus sadar kita ada di tempat yang tepat, tempat yang kudus. Apapunnya, saya mau berkata, this is holy ground. Ini tempat kudus. Saya berdoa Bapak Ibu, pulang besok pagi masuk di kantor dan berkata, this is holy ground. Ini bisnisku kudus, perusahaanku kudus, rumah tanggaku kudus. Sehingga setan kalau dia lihat yang namanya kekudusan, tidak akan tahan, tidak akan sanggup berdiri di sana. Sebab tempat itu adalah holy ground, tempat yang kudusnya Tuhan. Maka rumah tangga kita yang tadinya mau diganggu sama setan. Begitu setan lihat, takut. Ini holy ground. Setan lihat kita tadinya suami istri mau berantem. Enggak jadi berantem. Karena apa? Begitu istrinya ngamuk, papanya menghadap. Huraba syakara baraba. Huraba syakara. Begitu ibunya mau marah. Bapaknya mau marah, ibunya menghadap suaminya. Hinaraba syakaraba. Huraba. Takut dia. Nggak jadi. Batal ribut. Karena tahu rumah ini kudus. Yang ditempati orang-orang kudus. Orang-orang hebat untuk mengalami berkat yang kudus. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang kedua Bapak Ibu. Ayat yang kedua. Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara. Dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Bapak Ibu perhatikan kata yang saya garis bawahi. Lalu diiringinya aku keluar. Bapak Ibu yang pertama, pastikan kita ada di tempat yang tepat. Dan pastikan pasangan hidup kita orang yang tepat. Suami kita orang yang tepat bukan punya orang lain. Istri kita juga istri yang tepat bukan istri orang lain. Haleluya. Amin. Karena banyak orang hari-hari ini di dunia sana melegalkan. Tapi kalau kita tahu, this is your home, this is your church. Saya pasti kita akan jaga kekudusan. Yang berikut yang kedua. Kita harus berada dalam tuntunan Tuhan atau arahan Tuhan. Bapak Ibu saya kesaksian. Saya tiap bulan hanya karena bulan kemarin saya tidak bisa hadir di doa pengerja bahkan pertemuan rayon. Tapi selama saya kurang lebih di bawah gereja Gatot Subroto dan di bawah pembinaan rayon 1F. Saya mungkin hitung dengan jari untuk saya tidak ikut pertemuan rayon atau doa pengerja. Saya dari Jogja loh Bapak Ibu, punya banyak alasan, tiket mahal. Tapi saya mau belajar tuntunan Tuhan, arahan Tuhan. Bapak Ibu kita di tempat ini ada gembala, ada pemimpin. Maka saya percaya pemimpin itu berhati seperti Yesus. Saya percaya Pak Iwan hatinya seperti Yesus. Kalau nggak seperti Yesus, Bapak Ibu tiap ulang tahun nggak dikasih kue, nggak dirang. Tuhan berkati ya. Haleluya. Walaupun kadang-kadang kita punya masalah, saya boleh ngaku dosa.
Padahal punya masalah ini. Tapi di gereja hari Minggu begini 3 kali kebaktian harus shalom Tuhan berkati, shalom Tuhan berkati, shalom Tuhan berkati. This is your house, this is your home. Ini rumahmu, alami hadirat Tuhan. Pulang ceritakan kebaikan Tuhan. Dan Bapak Ibu, yang kedua, kalau kita ada dalam tuntunan arahan Tuhan, itu sungguh dahsyat. Amin. Bapak Ibu, ada banyak orang hebat. Ada banyak orang hebat. Kalau kita lihat pembicara boleh banyak yang hebat. Tapi apakah itu atas tuntunan Tuhan, arahan Tuhan? Kalau kita melihat setiap bulan Bapak Ibu, saya dari Jogja. Saya tiap kali uji Tuhan, bulan ini hambamu mau bicara apa? Khotbah terakhir saya tiap minggu terakhir, itu jadi patokan. Minggu depan pasti gembala sidang saya akan berbicara tentang fire. Oh yes, itu sukacita Bapak Ibu. Bisa bayangkan tiba-tiba, pikir orang lain gak tahu, Bapak Ibu hari ini ulang tahun. Tiba-tiba Pak Iwan datang, atau dia akan datang, shalom, selamat ulang tahun. Ih, kok Bapak tahu ya? Karena dia mengenal kita. Begitupun Bapak di sorga. Dia tahu setiap kita, makanya dia berkata, akulah gembala yang baik, akan menuntun kamu ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Walaupun engkau dalam lembah kekelaman, gadaku dan tongkatmu itu yang menghibur engkau. Jadi apapun keadaan kita, bisnis masalah kita, rumah tangga boleh goncang, tapi dengar baik-baik, dia gembala yang baik, yang selalu menuntun kita ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Masalah seberat apapun, beritahu kepada masalah kita, aku punya Tuhan yang jauh lebih hebat, yang akan sanggup melewatkan aku di setiap gunung persoalan. Bapak Ibu, saya mau beritahu, padang gurun itu cuma tempat transit. Padang gurun justru di sana ada mujizat yang hebat. Karena Alkitab berkata, mana roti mana, itu orang Israel belum pernah makan di Mesir. Roti mana itu juga belum pernah dimakan oleh nenek moyang mereka. Saya mau beritahu, roti mana, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan buat kita yang percaya, yang mengerti. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita ada dalam tuntunan Tuhan. Satu komando. Hari ini Bapak Ibu, saya mau beritahu, kita harus punya yang namanya fathering, Bapak rohani, yang membimbing, mengarahkan. Makanya saya bersyukur saya diapit oleh bapak-bapak yang luar biasa. Walaupun umur mereka panggil saya, mereka gak percaya. Sampai tadi Pak Iwan juga gak percaya kalau saya usianya anak kecil kemarin. Tapi saya percaya pengurapan itu bukan bicara siapa yang senior dan junior. Tapi waktu hadirat Allah turun, Tuhan mampu melakukan hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa. Bapak Ibu, minggu kemarin, tiba-tiba ada seorang kawan saya mengundang. Karena anaknya di kepalanya tiba-tiba gatal Bapak Ibu. Gatal dan dicabutin airnya, ini rontok. Cewek lagi Bapak Ibu. Kalau laki-laki gak apa-apa, biasa laki-laki akan ada pesawat terbangnya. Ada lapangannya, ada helipadnya. Ini cewek, kalau bayangkan ada helipad. Haleluya. Dan tiba-tiba pagi-pagi benar dia telepon saya. Bro, pastor, bisa nggak pagi ini ke rumah saya? Saya bilang, ini kalau orang ini telepon, ini pasti penting. Ada sesuatu. Saya bilang, oke, siap. Begitu saya ke tokonya, dan dia berkata, bisa nggak nemani saya jemput anak saya? Waktu kami jemput, Bapak Ibu sudah datang, permisi. Lubang di kepalanya itu sebesar ini. Oh ya, kelihatan di syuting. Bapak Ibu, saya hari itu kagum dengan Tuhan. Kenapa kagum? Bapaknya bilang begini, Pak, anak ini rambutnya kepala gatal dan tiap kali dicabut itu pasti rambutnya rontok dan ini jadi botak. Mamanya marah. Saya juga sebagai papanya, masa anak saya nanti dipanggil di sekolah botak kamu. Ada helipad. Haleluya. Dan hari itu saya pegang firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, apa yang kamu perkatakan, di mulutmu ada kuasa dan otoritas. Hari itu Bapak Ibu, saya perkatakan, sepakat dengan saya? Waktu kami sepakat, saya bilang, dalam nama Yesus, Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, Dia ciptakan anak ini lengkap, waktu lahir lengkap. Ada rambut, ada kepala, semuanya lengkap. Hari ini aku perintahkan di dalam nama Yesus, rambut mulai tumbuh. Bapak Ibu tahu? Saya lihat dengan mata saya, boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Rambut tumbuh. Tapi Bapak Ibu, saya tiap kali pelayanan memang diizinkan Tuhan. Nggak boleh di videoin.
Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa dong? Kenapa saya nggak bisa videoin? Kok bisa ada saja yang lupa? Iya, kalau lu videoin, saya bisa kalah dengan kamu. Kamu belum videoin aja, kamu sudah kayak ikon. Apalagi kalau di videoin, pasti kayak Amerika. Dan pasti jarang datang di ikon. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, dia Tuhan yang ajaib. Nanti kita lihat ayat selanjutnya, ada bonusnya buat orang yang berjalan dalam tuntunan Tuhan. Yang berikut, yang terakhir. Ini yang terakhir. Pak Ferry, apakah waktu saya sudah habis? Yang ketiga, yang terakhir. Ayat yang ketiga. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta, lalu menyuruh aku masuk dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Bapak Ibu kalau baca terus, ayat itu berkata begini. Ya, 5 menit terakhir. Ayat itu berkata sampai di pergelangan kaki. Dan disuruh lagi pergi. 1000 hasta, itu sampai di lutut. Disuruh lagi pergi. Sampai di pinggang. Kan gak mungkin pinggang. Ini kan sudah di pinggang kan Bapak Ibu. Disuruh lagi pergi. 1000 hasta lagi. Alkitab mencatat. Dia tenggelam. Bapak Ibu, hari-hari ini Tuhan mau. Supaya kita terus ada dalam hadirat. Tenggelam dalam hadirat Tuhan. Kenapa waktu kita tenggelam, kita gak bisa berpikir yang lebih hebat. Cuma kita hanya bisa melihat dengan mata iman kita. Mana orang yang tenggelam. Bisa melihat orang yang tenggelam. Gak bisa lihat apa-apa. Kecuali dia pakai kacamata. Kalau lihat pun, kalau di kolam renang ada kaporitnya. Makanya habis berenang Bapak Ibu, saya kemarin oleh anugerah Tuhan bulan kemarin baptis ada 24 orang. Mereka rata-rata dari seberang. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan setelah baptis saya coba renang. Karena perut saya agak haleluya. Begitu masuk, saya kan Bapak Ibu gak tahu renang. Gaya saya gaya bebas. Ceplung masuk. Saya buka mata, perih. Oh ternyata baru diisi kaporitnya. Haleluya. Tiba-tiba Tuhan ingatin, oh ya khotbah ini begitu toh. Nggak lihat apa-apa. Mata perih. Hanya bisa melihat dengan ini. Mata hati kita. Mata roh kita yang bisa melihat. Sehingga Paulus berkata, kemah yang ada di bumi ini sebentar lagi akan dibongkar. Tapi tempat kita di sorga Tuhan sediakan. Maka hari ini kenapa kita datang di This is your home, supaya kita dituntun, supaya masuk surga. Yang mengerti tepuk tangan buat Tuhan kita. Waktu itu dituntun gak enak loh Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu pulang baca ayat ini, Alkitab berkata, waktu dituntun pergi 4.000 hasta. Kalau menurut hitungan Bapak Ibu, kurang lebih 2 kilo perjalanannya. Bayangkan 2 kilo. Turun pendeta Rianto pasti kurus. Puji Tuhan. Hanya berjalan dalam ketaatan. Yang ketiga, orang kalau dituntun Tuhan karena orang itu taat. Bapak Ibu, hari-hari ini mari kita miliki ketaatan penuh. Saya selalu berkata oleh jemaat Tuhan yang dipercayakan saya ini. Jangan mengerti dulu baru taat. Tapi taat dulu baru mengerti. Kalau Tuhan suruh beri, lakukan itu. Jangan tanya, Tuhan saya dapat apa? Lakukan. Orang yang ada dalam tuntunan Tuhan, dia nggak akan komplain banyak. Tapi dia akan do it. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Masuk, tenggelam Tuhan. Saya nggak bisa apa-apa, makanya kita butuh pertolongan Tuhan. Kenapa kita tenggelam? Supaya butuh pertolongan Tuhan. Kenapa kita tenggelam? Supaya kita tahu bahwa kita butuh Tuhan yang hebat itu. Kenapa kita tenggelam? Supaya kita menyadari bahwa kita butuh Tuhan. Kita nggak ada apa-apa, nothing. Supaya kita bisa tulus. Amin. Bonusnya Bapak Ibu, apa yang kita dapat? Alkitab berkata, waktu dia pulang, sudah tenggelam ini, dibawa pulang. Alkitab berkata, disuruh kamu lihat ke sana, ke sini. Alkitab berkata waktu dia lihat, ada pohon yang begitu banyak, ada tumbuh-tumbuhan yang hebat. Alkitab berkata, di sana ada ikan yang besar-besar. Saya percaya ada tuan. Ada tuan. Ikan yang besar-besar. Bapak Ibu dengar baik-baik. Dan waktu tempat itu dikatakan ada di Enggedi dan Eglaim. Di sana mencatat, Bapak Ibu tahu Enggedi dan Eglaim itu tempat padang gurun. Dan dekat tempat itu ada namanya Laut Mati. Laut Mati itu yang tidak di sana asingnya 6 kali lipat. Dan tidak akan ada ikan yang bisa bertahan di sana. Tuhan izinkan tahun 2018
13 saudara, saya ke sana dan kalau Tuhan izinkan bulan November pimpin tour ke sana, segala kemuliaan buat Tuhan kita. Ada salah satu travel yang menawarkan, Pak boleh nggak? Saya bilang, yes siap Tuhan kalau Tuhan yang suruh. Nah Bapak Ibu tahu nggak, tempat itu yang tadi tempat jadi asin, Alkitab berkata, di situ airnya bisa tawar. Dan ada tempat air tawar. Mana mungkin logikanya nggak masuk akal. Itu laut asin. Itu garamnya 6 kali lipat. 6 kali lipat Bapak Ibu. Setiap ikan nggak bisa bertahan di situ. Nggak bisa, nggak ada yang bisa tahan. Tapi kalau Tuhan hadir, Tuhan bisa buat sesuatu yang tidak mungkin. Jadi mungkin tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang berikut orang teriak dan berkata, ini ikan ini cuma ada di laut yang paling dalam. Di laut lepas, kenapa kau ada di tempat ini? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Mari ada di home. Berjalan dalam tuntunan Tuhan. Ada dalam ketaatan penuh. Tenggelam dalam hadirat. Lebih dalam Tuhan ingatkan saya untuk sampaikan buat jemaat Tuhan yang ada di GBI Icon. Mari lebih dalam dengan Tuhan. Lebih dalam, lebih dalam. Supaya lihat yang besar. Supaya lihat yang dahsyat. Lebih dalam kita melihat kemuliaan Tuhan yang hebat. Kemuliaan Tuhan yang dahsyat Bapak Ibu. Ayat yang terakhir dikatakan ayat 11. Di sana dikatakan. Bisa LCD bisa tayang. Sorry ayat 12. Lompat saja. Karena sudah terakhir. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon, buah-buahan yang daunnya tidak layu. Bilang sama saya, daunnya tidak layu. Dan buahnya tidak habis. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Tiap bulan ada lagi. Orang boleh gajian, kita gajian terus. Orang lain boleh mungkin tutup tokonya, Bapak Ibu panen terus. Orang lain proyeknya tutup, tapi Bapak Ibu buka terus proyek yang baru. Itulah Tuhan buat perbedaan. Buat orang-orang yang dituntun diarahkan oleh Tuhan. Orang-orang pembawa hadirat Tuhan. Mereka ada di this is your home, your church. Dan sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Tadi saya bilang Bapak Ibu, this is your house. Ini tempat kudus. Mau berbuah banyak, mau dapat banyak, senggol istri, senggol suami, senggol anak. Ayo lebih dalam. Ayo lebih dalam. Ajak rekan sahabat datang di tempat ini. Ini rumah kudus, ini tempat kudus. Supaya kita lebih dalam dengan Tuhan. Waktu kita lebih dalam, maka kita akan melihat buah. Alkitab berkata, buahnya menjadi makanan. Dan sama-sama, 3, 2, 1 bagian yang C. Buahnya menjadi makanan. Dan daunnya menjadi. Tepuk tangan siapa yang hari ini butuh kesembuhan. Mari kita bangkit berdiri. Siapa yang hari ini mau berbuah, siapa yang hari ini mau diberkati, angkat tanganmu. Di tempat kudus ini saya percaya, waktu air ini mengalir, waktu sungai ini mengalir, Tuhan bawa kita lebih dalam dengan Tuhan, lebih dalam dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti buat perkara-perkara yang ajaib. Haleluya Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kesempatan beberapa menit kita sembah Tuhan. Kita sembah Tuhan. Kami ada di home, kami ada di rumah Tuhan. This is your church. Ini gerejamu Tuhan. Orang lain mungkin berkata, hari-hari ini tidak mungkin. Hari ini penyakitku sukar disembuhkan. Hari ini, usahaku mulai jatuh. Hari ini pergumulanku berat. Tapi aku sedang ada di rumah. This is your home. This is your church. Mungkin bisnismu orang lain berkata itu tidak mungkin. Tapi waktu dengan perkataanmu, dengan kehadiranmu, engkau pembawa hadirat Tuhan. Dengar baik-baik, engkau pembawa hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam kudus hadirat. Kami percaya engkau ada di sini Tuhan. Apa yang tidak mungkin buat kami. Kata kasih karuniamu Bapa. Bapak Ibu yang dekat, suami atau istri bisa pegang tangannya. Mari gandengkan tangan. Ini this is your home. Pegang tangan istri atau suami. Anaknya pegang. Dalam hadiratmu
lemah lembut. Bapak Ibu yang hari ini engkau mengalami hadirat Tuhan, engkau mau berbuah, engkau mau jadi pembawa hadirat. Saya merasakan ada hadirat Tuhan yang begitu kuat di tempat ini. This is your church, this is your home. Dari tempat ini mengalir air kehidupan. Di mana air itu mengalir, di situ akan tumbuh buah-buahan, pohon-pohon yang lebat. Tempat itu mungkin tempat yang sukar buat kita, tapi waktu air kehidupan itu, sungai hidup itu mengalir, dialirkan kehidupan, dialirkan mujizat, dialirkan perkenanan. Oh, yes. Mari sembah dia, ambil waktu lebih dalam dengan Tuhan.